warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Margareti Vera dan NPM 215060071 dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase oral pada bayi. Melarang bayi menghisap jari pada usia 0 hingga 18 bulan akan beresiko terhadap kematangan kepribadian anak jika dewasa kelak. Kenikmatan menghisap jari ini menjadi salah satu tahapan pemenuhan perkembangan psikologis pada manusia, yakni pemuasan pada fase oral. Apa itu fase oral? Fase oral adalah bagian dari tahapan perkembangan anak yang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dilalui semua bayi. Fase oral merupakan tahap perkembangan area oromotor atau otot daerah mulut dan pencernaan yang nantinya berpengaruh pada tahap perkembangan anak lainnya, seperti berbicara dan makan. Pada fase ini, bayi memberikan stimulasi pada daerah mulut dan bibir. Ia akan berusaha memasukkan semua benda yang dipegangnya ke dalam mulut karena menganggap mulut adalah tempat pemuasan kebutuhan atau oral gratification, seperti menghisap jari. Sebenarnya, refleks alami ini sudah dimulai sejak dalam kandungan. Makanya, tidak heran kalau ada bayi terlihat sedang menghisap jempol ketika kita memeriksa kandungan dengan USG 4 dimensi. Refleks ini juga disebut dengan non-nutritive susking, yaitu menghisap bukan karena butuh asupan atau memenuhi kebutuhan gizi, tetapi hanya mencari efek menenangkan dan memberi kenyamanan pada bayi. Biasanya, fase ini akan berakhir saat anak usia sekitar 18 bulan, namun di beberapa kasus, fase ini bisa berlanjut hingga balita dengan ciri menghisap jempol hingga usia 5 tahun. Lalu, pentingkah fase oral ini? Sangat penting, karena fase ini mempengaruhi kematangan otot di daerah mulut yang nantinya dapat membantu memaksimalkan kemampuan anak untuk makan, menerima, menelan, dan mengunyah makanan padat, serta berbicara. Selain itu, fase oral juga mengoptimalkan kemampuan kognitif pada anak dengan memberikan mereka kesempatan menggigit teter, memasukkan tangan, kaki, dan benda-benda lainnya. Bayi bisa mendapatkan informasi tentang tekstur, ukuran, rasa, dan bentuk suatu benda. Pada prakteknya, dengan menghisap suatu, meskipun bukan makanan, pada bayi prematur juga akan lebih cepat naik berat badannya dan mengurangi frekuensi bayi menangis. Sehingga dapat kita simpulkan, fase ini ada bukan tanpa suatu tujuan, tetapi membantu mengantarkan anak supaya siap di tahapan perkembangan selanjutnya. Dimulai kapan fase ini? Fase oral bayi dimulai sejak bayi berusia 3 bulan hingga 4 bulan. Ia mulai memasukkan benda-benda di sekitarnya maupun jari ke mulut. Sayangnya, orang tua kerap menerjemahkan sebagai tanda bayi kelaparan. Padahal, hal itu hanya menandakan bahwa ia tengah berada pada fase oral bayi. Perlu diingat, orang tua tidak perlu khawatir karena fase ini sangat normal terjadi. Biasanya, fase oral berkurang dengan sendirinya saat ia menginjak usia 1 tahun. Apa saja yang terjadi dalam fase oral bayi? Ketika bayi memasuki fase oral, ia akan semakin intensif dalam melakukan banyak hal dengan mulutnya, termasuk kegiatan menghisap dan merasakan dengan lidah. Kita akan melihat bayi melakukan beberapa hal berikut ini: menyusu lebih lama, menggigit puting payudara, mencicipi mainan bayi. Ketika berada di fase ini, bayi yang isap jempol bukanlah hal yang aneh. Orang tua pun tidak perlu khawatir. Pasalnya, dengan fase oral pada bayi ini, bayi merasa mendapatkan kepuasan sekaligus kenyamanan melalui berbagai stimulasi oral yang dilakukannya. Apa yang bisa dilakukan orang tua selama fase oral bayi? Meski orang tua tidak dianjurkan mengganggu fase oral pada bayi,
sebaiknya orang tua tetap mengawasi bayi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin anak tidak mengalami masalah-masalah kesehatan selama berada pada fase ini, misalnya, yang pertama, pastikan tidak ada benda berbahaya di sekitar bayi. Misalnya, benda-benda berukuran kecil, tajam, atau mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua, jaga kebersihan tangan bayi dengan mencuci tangan serta memotong kuku. Yang ketiga, beri benda atau teter dengan ukuran yang tidak terlalu kecil agar tidak tertelan sehingga bayi tersedak. Yang keempat, bersihkan benda-benda yang digigit agar selalu higienis. Dan yang terakhir, mengambil mainan dari mulut anak jika berbahaya atau kotor, namun ganti dengan objek yang lebih bersih seperti teter maupun mainan lain yang tidak berbahaya. Bagaimana jika memberikan teter untuk fase oral bayi? Perlu diingat, saat memilih teter untuk bayi, perhatikan bahannya. Sebab, riset yang terbit pada jurnal BMC Chemistry, teter yang berisi gel mengandung paraben. Sebenarnya, paraben memiliki efek antimikroba, namun jika tertelan akibatnya suhu maupun gigitan bayi, paraben justru berbahaya bagi kelenjar endokrin. Untuk itu, penelitian ini menganjurkan berikan teter yang terbuat dari plastik atau teter yang berisi air. Lalu, yang perlu dilakukan saat anak senang memasukkan benda ke mulut, yang pertama, memastikan tangan dan kaki anak bersih. Setiap selesai mereka menjilat-jilat, langsung bersihkan karena sisa air liur yang tidak dibersihkan akan mengundang bakteri. Yang kedua, memastikan barang-barang di sekitar sudah aman untuk anak. Misalnya, menjauhkan barang-barang kecil yang bisa tertelan atau melukai anak. Yang ketiga, memastikan pula lantai tempat anak bermain sudah bersih. Yang keempat, selain tangan, selalu bersihkan mainan yang digunakan anak sehingga terbebas dari kuman. Yang kelima, apabila anak menggigit benda yang kotor, jangan dimarahi, melainkan ambil perlahan mainan tersebut dan ganti dengan mainan yang lebih bersih. Yang terakhir, yang paling terpenting, awasi anak ketika menggigit mainan dan pilih mainan yang memang khusus untuk digigit agar terhindar dari resiko tertelan dan berbahaya bagi kesehatan anak. Apa yang mungkin terjadi jika orang tua mengganggu fase oral bayi? Naasnya, banyak orang tua yang kemudian mengartikan fase oral bayi ini sebagai tanda berbahaya bagi bayi. Salah satunya yang sering terjadi adalah orang tua yang memberikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI secara dini, yakni sebelum 6 bulan. Pemberian MPASI ini dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan pada bayi seperti yang pertama, masuknya makanan ke saluran napas bayi atau pneumonia aspirasi. Yang kedua, meningkatkan resiko obesitas pada bayi. Dan yang ketiga, kalori atau nutrisi pada bayi tidak tercukupi sebab seharusnya masih mendapatkan asupan utama dari ASI atau susu formula saja. Tak hanya dari segi kesehatan fisik, mengganggu fase oral bayi dapat mengakibatkan munculnya masalah psikologis yang disebut fiksasi oral. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh psikoanalis asal Australia, Sigmund Freud. Ia menyatakan fase oral pada bayi ini merupakan fase awal perkembangan psikoseksual manusia yang tidak boleh diganggu, apalagi dihentikan secara paksa. Ketika fiksasi oral terjadi, maka bayi akan tumbuh dewasa dengan berbagai masalah sosial seperti suka merokok, minum minuman keras, makan berlebihan, suka mengunyah permen karet, dan suka menggigiti kuku. Freud dan para pengikut teori ini berpendapat ketika bayi tidak menyelesaikan fase oralnya, maka ia akan terjebak pada tahapan tersebut. Oleh karena itu, bayi akan mengulangi fase oral ini ketika dewasa dengan cara melakukan hal-hal yang dianggap dapat memenuhi kepuasannya, seperti memasukkan benda-benda tertentu dengan mulutnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.